Halo, selamat datang di video rangkuman materi pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas materi tentang kebangkitan nasional, tepatnya materi ini adalah materi pendidikan kewarganegaraan kelas 8 semester 2. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Sebelum kita membahas momentum kebangkitan nasional yaitu pada tahun 1908, dengan didirikannya organisasi Budi Utomo, terlebih dahulu kita harus memahami kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa, serta berkembangnya teknologi pelayaran, tepatnya pada abad 15. Menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ternyata kemudian, bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Di berbagai daerah VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan-kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau adu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels berkuasa yaitu tahun 1808 sampai tahun 1811. Upaya kerja paksa atau disebut juga dengan Rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa Anyer Panarukan untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau disebut dengan tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaannya sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Beberapa tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda diantaranya adalah sebagai berikut. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode tahun 1651 sampai tahun 1683. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. Di bidang ekonomi, Sultan Ageng Tirtayasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, ia mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan dan penasehat sultan.
Ketika terjadi sengketa antara kedua putranya, Sultan Haji dan Pangeran Purbaya, Belanda ikut campur dengan cara bersekutu dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat Sultan Ageng Tirtayasa mengepung pasukan Sultan Haji di Sorosowan, Banten, Belanda membantu Sultan Haji dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kapten Tek dan Saint Martin. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol, lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia, tahun 1772 dan wafat dalam pengasingan, kemudian dimakamkan di Lotap Pineleng, Minahasa, tanggal 6 November tahun 1864, adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai tahun 1838. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087 TK tahun 1973, tanggal 6 November tahun 1973. Bendara Pangeran Haryadipanegara, lebih dikenal dengan nama Diponegoro, lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat, tanggal 11 November tahun 1785 dan meninggal di Makassar, Hindia Belanda, tanggal 8 Januari tahun 1855 pada umur 69 tahun, adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro, Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830, melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin, lahir di Goa, Sulawesi Selatan, tanggal 12 Januari tahun 1631 dan meninggal di Goa, Sulawesi Selatan, tanggal 12 Juni tahun 1670 pada umur 39 tahun, adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir Imalombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape sebagai nama pemberian dari Kadi Islam Kesultanan Goa yakni Syekh Said Jalaluddin bin Ahmad Bafaki Al-Aidid, seorang mursyid tarekat Baharun Nur Balwi Sulawesi Selatan yang juga adalah gurunya termasuk guru tarekat dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Setelah menaiki tahta, ia digelar Sultan Hasanuddin, setelah meninggal ia digelar Tumenanga Ribala Pangkana. Karena keberaniannya, ia dijuluki The Haantjes van het Oosten oleh Belanda yang artinya ayam jantan dari timur. Ia dimakamkan di Katangka, Kabupaten Goa. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 087 TK 1973, tanggal 6 November tahun 1973. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Houvel, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Baron van Houvel. Baron van Houvel menjadi seorang tokoh yang secara terang-terangan mengkritik kolonialisme Belanda. Aktivismenya memuncak ketika dia bertindak sebagai salah satu pemimpin demonstrasi singkat pada tahun 1848. Edward Douwes Dekker. Edward Douwes Dekker, terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau disebut etise politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Ternyata politik balas budi pada praktiknya menyimpang, yaitu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda.
Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda dan pembangunan sekolah atau program edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya, selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional.